Salam sehat Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa pada program studi Magister Administrasi Publik, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Saya akan kembali membacakan buku dengan judul Kebijakan Pembangunan Pariwisata. Buku ini sangatlah singkat, di mana utamanya menjabarkan konsep dasar mengenai kepariwisataan dan ekonomi pariwisata. Buku ini terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama akan menceritakan bab 1 konsep dasar kepariwisataan dan ekonomi pariwisata, kemudian bab 2 peran pariwisata dalam pembangunan, bab 3 kebijakan dan regulasi, bab 4 evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata, dan yang terakhir bab 5 pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata. Selamat mendengarkan buku Kebijakan Pembangunan Pariwisata. Buku Kebijakan Pembangunan Pariwisata. Deskripsi singkat mengenai buku ini. Pariwisata mengacu pada pergerakan orang-orang melintasi kota-kota, negara-negara, atau batas-batas. Seiring orang terus bepergian untuk pekerjaan dan kesenangan, prospek masa depan pariwisata lebih cerah dari sebelumnya. Kita semua pernah berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata setidaknya sekali. Anda mungkin pernah melihat bahwa banyak orang menyediakan layanan dalam kegiatan pariwisata ini. Agen perjalanan, pemandu, perusahaan transportasi, pengguna, penjual souvenir, dan lain-lain. Pariwisata telah menjadi lebih dari sekadar sektor ekonomi dan telah berkembang menjadi bagian penting dari dasar ekonomi banyak negara. Di dunia modern, industri pariwisata utamanya berkolaborasi dengan lebih maju dari 7 industri lainnya, seperti penerbangan, manajemen objek wisata, agen perjalanan, produksi kerajinan tangan, dan produksi souvenir untuk pengunjung dan objek wisata terdekat. Ini berubah dan berkembang karena keterkaitannya. Mengingat masalah ini lebih rinci, kita menemukan bahwa dalam definisi istilah pariwisata, kita termasuk orang-orang yang mengikuti konferensi, pertemuan bisnis, jenis kegiatan bisnis atau profesional lainnya, serta orang-orang yang mengikuti studi wisata domestik. Seseorang menjadi pelancong ketika dia dengan sukarela meninggalkan lingkungan normal tempat dia tinggal untuk mengunjungi lingkungan lain. Oleh karena itu, wisatawan adalah pengunjung, dan apa yang mereka lakukan ketika mengunjungi tempat lain dianggap sebagai pariwisata. Kembali pada tahun 1963, Konferensi Internasional PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata setuju untuk menggunakan istilah pengunjung selain penduduk untuk menggambarkan orang-orang yang mengunjungi negara-negara lain. Oleh karena itu, pelancong bisnis membutuhkan transportasi yang sering dan teratur, layanan yang efisien dan dapat diandalkan, serta pilihan akomodasi yang baik dalam hal kamar dan makanan di destinasi mereka dengan standar tinggi. Produk pariwisata mengacu pada seluruh rangkaian layanan dan produk yang dikonsumsi oleh wisatawan. Tidak mungkin mendefinisikan industri pariwisata yang berbeda karena ada berbagai produk dan layanan terkait pariwisata.
Pariwisata adalah pergerakan orang yang sangat besar dalam dan melintasi batas-batas nasional. Ini menciptakan kebutuhan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pariwisata. Untuk tujuan analisis statistik dan pemahaman arus wisatawan. Secara khusus, ini digunakan untuk menghitung dampak ekonomi dan setiap kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan. Dengan beberapa kegiatan bisnis terkait pariwisata, industri ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa. Pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan menikmati perjalanan bersama untuk mencapai tujuan khusus, melegakan kebosanan dan kelelahan kehidupan sehari-hari. Pembangunan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara rencana untuk membawa perubahan dengan tujuan utama meningkatkan standar hidup, kesejahteraan, dan kualitas masyarakat. Banyak pengembangan memiliki potensi untuk melibatkan masyarakat, dan pengembangan di sektor pariwisata khususnya tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dan layanan untuk berperan aktif dan mendukung kemajuan pariwisata lokal. Pariwisata dianggap memainkan peran dalam pengembangan sebagai mesin ekonomi yang menghasilkan devisa bagi perkembangan ekonomi negara-negara termasuk Indonesia. Ini berarti bahwa pariwisata adalah faktor penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara karena mempromosikan pengembangan beberapa sektor ekonomi nasional seperti peningkatan ekonomi melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur, munculnya industri baru, peningkatan produk pertanian dan peternakan, peningkatan pengakuan internasional terhadap produk lokal, dan peningkatan permintaan untuk souvenir, seni, lukisan, dan kerajinan. Selain itu, pariwisata secara signifikan meningkatkan pendapatan devisa, pajak, dan pendapatan nasional suatu negara. Pada dasarnya, sektor pariwisata perlu dipasarkan dengan baik agar dikenal oleh setiap wisatawan di seluruh dunia, termasuk wisatawan domestik dan internasional, dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan. Kesuksesan pariwisata sebagian besar bergantung pada orang-orang yang terlibat dalam manajemen pariwisata. Realisasi pariwisata adalah interaksi sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata karena dimensi manusia adalah kekuatan penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata. Bab 1, konsep dasar kepariwisataan dan ekonomi pariwisata. A. Konsep dasar kepariwisataan. Konsep dasar pariwisata didasarkan pada pergerakan orang-orang di luar tempat tinggalnya sendiri, yaitu daerah rumah. Oleh karena itu, pariwisata dianggap sebagai pergerakan manusia di dalam kota, negara bagian, negara, atau lintas batas internasional. Pariwisata telah berkembang menjadi aktivitas yang benar-benar mendunia, batas politik, ideologis, geografis, dan budaya. Prospek masa depan pariwisata lebih cerah dari sebelumnya karena orang terus melakukan perjalanan untuk bekerja atau bersenang-senang. Kita pada satu waktu atau waktu lainnya telah mengambil bagian dalam suatu kegiatan pariwisata. Dalam setiap kegiatan wisata tersebut, Anda pasti sudah memperhatikan
bahwa banyak orang yang terlihat dalam penyediaan jasa seperti biro perjalanan, guide, transporter, user, penjual souvenir, dan lain sebagainya. Pariwisata telah menjadi lebih dari sekadar industri. Itu telah berkembang menjadi bagian penting dari fondasi ekonomi banyak negara. Di dunia modern, industri pariwisata terus berubah dan berkembang, terutama karena keterkaitannya dengan lebih dari 7 industri lain seperti penerbangan, manajemen atraksi, fasilitator perjalanan, produsen kerajinan tangan, dan souvenir yang dirancang untuk pengunjung dan outlet terdekat, dan pemahaman terdekat menjadi sangat menarik. B. Mengenai pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata diartikan sebagai aktivitas menikmati perjalanan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu melepaskan kejenuhan dan kepenatan dari kehidupan sehari-hari. Beberapa pengertian pariwisata menurut para ahli yaitu yang pertama, Yuti pada tahun 2008 menyatakan pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain. Selain itu, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Kedua, Zaluku dan Meyers tahun 2009 menyatakan pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur, dan tujuan-tujuan lainnya. Yang ketiga, Sinaga tahun 2010 mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata. C. Wisatawan. Individu menjadi wisatawan ketika mereka secara sukarela meninggalkan lingkungan normalnya, tempat mereka tinggal, untuk mengunjungi lingkungan lain. Hall dan Williams tahun 2019. Itu menurut Hall dan Williams tahun 2019. Oleh karena itu, turis adalah pengunjung, dan apa yang mereka lakukan saat mengunjungi tempat lain dapat dianggap sebagai pariwisata. Kembali pada tahun 1963, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjalanan dan Pariwisata Internasional atau United Nations Conference on International Travel and Tourism setuju untuk menggunakan istilah pengunjung atau visitors selain penduduk untuk menggambarkan individu yang mengunjungi negara lain. Dalam hal ini, mungkin ada waktu perjalanan yang cukup besar. Oleh karena itu, pelancong bisnis membutuhkan kemudahan fasilitas transportasi yang sering dan teratur, layanan yang efisien, dapat diandalkan, dan fasilitas akomodasi yang baik. Dalam hal akomodasi dan catering berstandar tinggi di tempat tujuan. Di sisi lain,
perjalanan rekreasi sangat elastis bagi wisatawan yang sensitif terhadap harga. Harga lebih rendah untuk liburan ke tujuan tertentu biasanya akan meningkatkan jumlah keseluruhan wisatawan. D. Karakteristik pariwisata. Produk wisata adalah total jasa dan produk yang dikonsumsi oleh wisatawan. Transportasi internasional merupakan bagian integral dari produk wisata. Karena keberadaan berbagai produk, jasa yang terlibat dalam pariwisata, seseorang tidak dapat menentukan dan mendefinisikan industri pariwisata yang berbeda, melainkan ada industri, sektor, dan jasa yang melayani kebutuhan para pelancong. Ada beberapa karakteristik pariwisata yang membedakannya dari kegiatan ekonomi lainnya. Di antaranya yaitu Hall dan Williams tahun 2019 mengatakan 1. Pariwisata adalah kegiatan ekspor yang tidak terlihat. 2. Produk dan layanan saling melengkapi. 3. Tidak ada industri khusus yang hanya memproduksi untuk pariwisata. 4. Produk pariwisata mudah rusak. 5. Arah atraksi adalah terbalik. 6. Perantara dalam konsumsi. 7. Produk wisata terfragmentasi. 8. Bepergian dalam sebuah pengalaman. 9. Usaha di industri pariwisata. Pariwisata dicatat dalam statistik sebagai tidak terlihat. Wisatawan mengkonsumsi apa yang mereka konsumsi di negara mereka dengan penekanan pada layanan dan barang rekreasi serta waktu luang. Permintaan dalam pariwisata bukan untuk produk tertentu, melainkan untuk paket komoditas jasa dan konsumsi. Jasa-jasa yang membentuk produk wisata akhir berbeda satu sama lain dan sekilas tampak tidak tergantung satu sama lain. Itulah sebabnya destinasi berasumsi bahwa mereka dapat mengontrol permintaan pariwisata dan harga produk wisata yang mereka tawarkan ke pasar internasional. Jasa pariwisata yang berbeda saling melengkapi dan berkaitan erat satu sama lain, membentuk produk akhir wisata bagi wisatawan. Komponen pariwisata. 4 komponen dasar pariwisata yaitu transportasi, atraksi, akomodasi, dan jasa penunjang merupakan komponen yang sangat penting. Unsur-unsur inilah yang menjadi daya tarik utama pariwisata, yaitu 1. Cuaca yang menyenangkan atau menggembirakan, pleasing weather. Untuk liburan, cuaca yang baik merupakan bahan yang sangat penting dalam liburan yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. 2. Daya tarik pemandangan atau scenic attractions. Daya tarik pemandangan wisata seperti cuaca bagus merupakan faktor yang sangat penting dalam pariwisata. Pemandangan atau bentang alam yang terdiri dari pegunungan, danau, air terjun, glacier, hutan, gurun, dan lain-lain merupakan kekuatan yang kuat untuk menarik orang untuk mengunjunginya. 3. Faktor sejarah dan budaya atau historical and cultural factors. Karakter kepentingan sejarah dan budaya memberikan daya tarik yang kuat bagi banyak orang. Banyak negara yang sedang mengembangkan industri pariwisata menggunakan peninggalan sejarah masa lalu sebagai tempat wisata utama mereka. 4. Aksesibilitas atau accessibility. Aksesibilitas merupakan faktor yang sangat penting karena
merupakan sarana yang digunakan wisatawan untuk mencapai daerah tempat atraksi berada. 5. Fasilitas atau amenities. Fasilitas merupakan bantuan yang diperlukan untuk pusat wisata. Untuk resort tepi laut, fasilitas seperti berenang, berperahu pesiar, berselancar, dan fasilitas lain seperti menari, rekreasi, dan hiburan penting untuk setiap pusat wisata. F. Bentuk pariwisata. Pariwisata adalah pergerakan manusia dalam jumlah besar di dalam dan melintasi batas negara. Ini mengarah pada kebutuhan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pariwisata untuk tujuan dari analisis statistik dalam pemahaman arus pariwisata, terutama untuk tujuan menghitung dampak ekonomi dari setiap aktivitas pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan. 3 bentuk dasar pariwisata direvisi dari sebelumnya dan diperbaharui sebagai berikut. Ini menurut Hall and Williams tahun 2019. Penjelasan lebih rinci tentang 3 bentuk dasar pariwisata berdasarkan revisi dari Hall and Williams adalah 1. Pariwisata domestik merupakan aktivitas pengunjung residen di negara referensi. Pariwisata domestik melibatkan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduk suatu negara di dalam batas-batas negara tersebut. Keunggulan utama dari pariwisata domestik adalah kemudahan dalam perjalanan karena tidak memerlukan dokumen perjalanan resmi seperti paspor atau visa, serta formalitas yang seringkali memakan waktu seperti pemeriksaan kesehatan wajib dan penukaran valuta asing. Wisata domestik juga menawarkan kesempatan bagi penduduk lokal untuk mengeksplorasi kekayaan budaya dan keindahan alam negaranya sendiri tanpa harus menghadapi hambatan bahasa dan perbedaan budaya yang signifikan. Selain itu, pariwisata domestik dapat menjadi pendorong utama perekonomian lokal karena pengeluaran wisatawan domestik secara langsung berdampak pada bisnis lokal seperti hotel, restoran, dan atraksi wisata. 2. Pariwisata inbound merupakan aktivitas pengunjung non-residen di negara referensi. Pariwisata inbound mengacu pada kedatangan wisatawan asing ke suatu negara. Wisatawan ini berasal dari negara lain dan mengunjungi negara referensi untuk berbagai tujuan seperti liburan, bisnis, atau kunjungan keluarga. Pariwisata inbound memerlukan persiapan yang lebih kompleks dari pihak negara tuan rumah, termasuk pengelolaan dokumen perjalanan seperti visa, pemeriksaan kesehatan, dan penukaran mata uang. Keberhasilan pariwisata inbound sangat bergantung pada promosi yang efektif di pasar internasional, kualitas layanan, dan infrastruktur yang mendukung. Pariwisata inbound memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara tuan rumah karena dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang investasi dalam infrastruktur pariwisata. Selain itu, pariwisata inbound juga berkontribusi pada pertukaran budaya dan pemahaman antar bangsa. 3. Pariwisata outbound merupakan aktivitas pengunjung residen di luar negara referensi. Pariwisata outbound melibatkan penduduk suatu negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Ini mencakup perjalanan untuk berbagai tujuan seperti liburan, studi, atau bisnis. Wisatawan outbound harus mempersiapkan dokumen perjalanan yang diperlukan seperti paspor dan visa, serta mematuhi peraturan imigrasi dan kesehatan negara tujuan. Pariwisata outbound memberikan pengalaman yang berharga bagi wisatawan dalam hal mengeksplorasi budaya baru, belajar tentang cara hidup yang berbeda, dan memperluas wawasan mereka. Dari sudut pandang ekonomi, meskipun pariwisata outbound berarti pengeluaran devisa dari negara asal, ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi global dan memperkuat hubungan diplomatik serta ekonomi antar negara. Wisatawan outbound seringkali membawa kembali pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat berkontribusi pada perkembangan sosial dan budaya di negara asal mereka. Berikut adalah manfaat ekonomi dari pergerakan wisatawan. Ini menurut Hall dan William tahun 2019. 1. Pariwisata dalam negeri atau internal terdiri dari pariwisata domestik dan pariwisata inbound, yaitu kegiatan pengunjung residen dan non-residen dalam negara referensi sebagai bagian dari perjalanan domestik atau internasional. Pariwisata dalam negeri mencakup semua kegiatan wisata yang dilakukan baik oleh penduduk lokal maupun wisatawan asing di dalam batas negara referensi. Ini berarti pariwisata dalam negeri melibatkan seluruh spektrum aktivitas pariwisata yang terjadi dalam suatu negara, baik dilakukan oleh penduduk lokal yang bepergian ke berbagai destinasi di negaranya sendiri maupun oleh wisatawan asing yang mengunjungi negara tersebut. Manfaat ekonomi dan pariwisata dalam negeri meliputi peningkatan pendapatan bagi bisnis lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, pariwisata dalam negeri juga membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata ke berbagai daerah, khususnya daerah-daerah yang mungkin tidak banyak mendapat kunjungan dari wisatawan internasional. Kedua, pariwisata nasional terdiri dari pariwisata domestik dan wisata outbound, yaitu kegiatan pengunjung penduduk di dalam dan di luar negeri yang menjadi acuan baik sebagai bagian dari perjalanan domestik maupun outbound. Pariwisata nasional mencakup semua aktivitas wisata yang dilakukan oleh penduduk suatu negara, baik yang berpergian di dalam negeri maupun keluar negeri. Ini berarti bahwa pariwisata nasional melibatkan pergerakan penduduk lokal, baik sebagai wisatawan domestik yang menjelajahi negaranya sendiri maupun sebagai wisatawan outbound yang melakukan perjalanan ke negara lain. Dari perspektif ekonomi, pariwisata nasional mencerminkan keseluruhan kontribusi ekonomi dari pengeluaran wisatawan domestik dan outbound. Ini termasuk pengeluaran untuk transportasi, akomodasi, makanan, dan hiburan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pariwisata nasional juga mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara karena tingginya tingkat perjalanan outbound dapat menunjukkan daya beli yang kuat di kalangan penduduk. 3. Pariwisata internasional terdiri dari pariwisata inbound dan outbound, yaitu kegiatan pengunjung non-residen di negara rujukan pada perjalanan inbound dan kegiatan pengunjung residen di luar negara referensi pada perjalanan outbound. Pariwisata internasional
melibatkan semua aktivitas wisata yang melintasi batas negara, baik yang dilakukan oleh wisatawan asing yang masuk ke negara referensi atau inbound, maupun oleh penduduk lokal yang bepergian ke luar negeri atau outbound. Pariwisata internasional adalah pendorong utama pertukaran budaya, diplomasi, dan ekonomi antar negara. Dampak ekonomi dan pariwisata internasional sangat signifikan karena melibatkan penerimaan devisa dari wisatawan asing yang menghabiskan uang di negara referensi serta pengeluaran devisa oleh penduduk lokal yang berwisata ke luar negeri. Pariwisata internasional juga berdampak pada perdagangan global, investasi asing, dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, pariwisata internasional memainkan peran penting dalam promosi negara di panggung global, meningkatkan citra dan daya tarik negara sebagai destinasi wisata yang menarik. Bagian G, dampak pariwisata. Pariwisata dan yang terkait erat satu sama lain, termasuk di antara perusahaan penghasil pendapatan utama di dunia. Mereka juga berada di antara perusahaan teratas. Ada tren kelas atas dalam pariwisata selama beberapa dekade terakhir karena perjalanan menjadi hal yang umum. Orang bepergian untuk bisnis, liburan, kesenangan, petualangan, atau bahkan perawatan medis. Dengan beberapa aktivitas terkait bisnis yang terkait dengan pariwisata, industri ini memiliki potensi luar biasa untuk menghasilkan lapangan kerja serta menghasilkan devisa. Pariwisata dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui cara-cara berikut. Ini menurut Burgess et al. Tahun 2011, Oliphant and Hexton tahun 2019. 1. Generasi pekerjaan ini menciptakan banyak pekerjaan di antara penyedia layanan langsung seperti hotel, restoran, agen perjalanan, operator tur, pemandu dan pendamping tur, dan lainnya. Di antara penyedia layanan tidak langsung seperti pemasok ke hotel dan restoran, akomodasi tambahan, dan lainnya. Kedua, pembangunan infrastruktur pariwisata memacu pembangunan infrastruktur. Untuk menjadi tujuan komersial atau kesenangan yang penting, lokasi manapun akan membutuhkan semua infrastruktur yang diperlukan, seperti konektivitas yang baik melalui kereta api, jalan raya, dan transportasi udara, akomodasi yang memadai, restoran, jaringan telekomunikasi yang berkembang dengan baik, dan fasilitas medis diantaranya orang lain. 3. Pertukaran asing orang-orang yang bepergian ke negara lain menghabiskan banyak uang untuk akomodasi, transportasi, tamasya, belanja, dan lainnya. Dengan demikian, turis yang masuk merupakan sumber devisa yang penting bagi negara manapun. Bagian H, manfaat ekonomi pariwisata. Manfaat yang didapat wisatawan seperti kontribusi perjalanan kesenangan untuk istirahat dan relaksasi, manfaat pendidikan, pemahaman orang dan budaya lain, serta kesejahteraan fisik dan mental wisatawan. Membangun atau mengembangkan industri pariwisata melibatkan pengeluaran serta keuntungan, biaya, dan manfaat. Jika dampak tersebut dipertimbangkan sejak awal perencanaan, kekuatan dan peluang dapat dimaksimalkan, sementara kelemahan dan ancaman dapat diminimalkan. Beberapa manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas pariwisata adalah: 1.
pariwisata menghasilkan lapangan kerja lokal langsung di sektor pariwisata dan pendukung serta pengelolaan sumber daya. 2. Pariwisata mendorong industri domestik yang menguntungkan, hotel dan fasilitas penginapan lainnya, restoran dan pelayanan makanan, sistem transportasi, kerajinan tangan, dan layanan pemandu. 3. Pariwisata menghasilkan devisa negara dan menyuntikkan modal dan uang baru ke dalam ekonomi lokal. 4. Pariwisata membantu mendiversifikasi ekonomi lokal. 5. Peningkatan infrastruktur pariwisata. 6. Meningkatkan pendapatan pajak dari pariwisata. Nah, demikianlah bab 1 sudah selesai saya bacakan.